Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nailia Nikmah dari Politeknik Negeri Banjarmasin akan menyampaikan presentasi makalah saya yang berjudul Strategi Pembelajaran Daring pada Masa Pandemi COVID-19, Studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin. Latar belakang saya mengangkat judul ini yang pertama adalah strategi pembelajaran menjadi faktor utama dalam meningkatkan proses belajar. Strategi pembelajaran yang tidak tersusun dengan baik memungkinkan adanya hal yang tidak tercapai sesuai sasaran. Kemudian strategi pembelajaran sendiri adalah bagian-bagian yang saling terkait antara satu dengan lainnya, dan satu komponen itu menjadi sesuatu yang saling mendukung cara kerja pembelajaran, serta cara mentransformasi pengalaman pembelajar melalui teknologi pembelajaran. Ini saya kutip dari Aini, Siti Nurul, dan Putu Sudira. Kemudian Suryadi menyebutkan bahwa strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai dengan perencanaan apa yang kita lakukan atau serangkaian apa yang akan kita capai yang mengarah pada tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Menurut Anggraini 2019. Nah, berbagai strategi pembelajaran menjadi bagian inovasi dunia pendidikan yang berusaha menjawab tantangan zaman. 2020 merupakan tahun penting dan bersejarah bagi masyarakat di seluruh dunia. Ancaman virus mematikan membuat negara mengeluarkan berbagai kebijakan, termasuk dalam bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 ini membuat berbagai kebijakan muncul, di antaranya muncul hashtag atau tagar di rumah saja, yang setelah itu akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain, di antaranya adalah bekerja dari rumah dan belajar dari rumah. Selain itu, ada hal-hal seperti sosial atau physical distancing, stay at home, dan sebagainya. Nah, adapun kebijakan selama pandemi ini, khusus di jurusan akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin, adalah pembelajaran jarak jauh, kemudian pembelajaran daring. Dan ini dinyatakan dalam edaran institusi sejak pekan ketiga Maret 2020. Strategi pembelajaran daring di jurusan akuntansi Poliban ini mencakup 3 prodi, dan hasil penelitian yang saya lakukan terhadap dosen-dosen di 3 prodi ini menghasilkan 21 tanggapan, dengan masing-masing prodi itu memberikan tanggapan 7 dosen setiap prodi. Adapun jenis mata kuliah yang diampu pada semester ini atau semester genap sekarang ini adalah mata kuliah teori, itu ada 85,7% yang diampu oleh sekian dosen tadi, kemudian mata kuliah praktiknya 52,4%. Nah, media yang dipakai selama PBM jarak jauh dari 21 tanggapan ini yang terbanyak adalah komputer, kemudian hampir sama juga dengan handphone atau smartphone, yang lainnya adalah modul praktikum dalam bentuk file. Adapun tipe PBM jarak jauh yang digunakan dari 21 tanggapan ini, yang terbanyak adalah menggunakan sosial media, diantaranya ada WA atau WhatsApp, kemudian Telegram, dan media sosial lainnya. Setelah itu ada yang menggunakan live streaming, Zoom, Google Meet, itu 42,9%, kemudian menggunakan email sekitar 42,9%, dan yang lain-lain ada sekitar 4,8%. Selanjutnya yang juga saya teliti adalah persepsi dosen tentang PBM jarak jauh. Di antara para responden ini menyatakan setuju sebanyak 52,4%, kemudian 42,9% ini ragu-ragu, dan selebihnya tidak setuju. Adapun persepsi yang dimaksud adalah perkuliahan jarak jauh jika dilakukan dengan persiapan yang baik akan dapat memenuhi ketercapaian prinsip-prinsip belajar dan tujuan pembelajaran sebagaimana pembelajaran kelas biasa. Berikutnya yang saya teliti juga adalah kelebihan PBM daring menurut dosen.
Ada sekian banyak tanggapan atau jawaban dari responden. Di antaranya, kelebihannya adalah dosen tidak perlu datang ke kampus untuk mengajar. Hal ini menjadi bagian dari upaya memutus mata rantai penyebaran virus yang sedang mewabah. Kemudian, lebih dari 50% dosen menyebutkan bahwa kelebihan PBM daring adalah dosen atau PBM lebih fleksibel. Makna fleksibel dalam hal ini mencakup hal-hal seperti kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan di mana saja, tidak terbatas hanya di kelas. Ketika dikerjakan dari rumah, maka ini dapat meningkatkan kemandirian dan kekreatifan dosen dan mahasiswa. Kemudian fleksibel juga dimaknai dari sisi waktu. Artinya PBM daring bisa dilakukan kapan saja sehingga akan lebih efisien. Beberapa dosen menyebutkan bahwa pembelajaran daring membuat dosen lebih baik dalam memantau tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi dari tugas yang mereka selesaikan, karena mahasiswa lebih banyak bertanya dibandingkan ketika PBM dilakukan di kelas. Pada saat PBM jarak jauh, ternyata anak yang sebelumnya tidak aktif di kelas menjadi lebih aktif. Dan suasana lebih santai juga menjadi salah satu kelebihan yang diungkapkan oleh para dosen. Ada kelebihan, ada juga kekurangan atau kendala. Nah, adapun kekurangan dan kendalanya sebagai berikut. 38% dosen menyebutkan bahwa kendalanya ada di beban kuota internet sebagai permasalahan yang muncul dalam PBM daring. Ini terutama akan membebani mahasiswa. Nah, kekurangan lain terkait persoalan keterbatasan fasilitas PBM jarak jauh, misalnya tidak adanya media seperti papan tulis, mikrofon, kamera, dan sebagainya sebagai penunjang pembelajaran. Sebaliknya, dari pihak mahasiswa juga terdapat kekurangan dalam hal fasilitas, yaitu tidak semua mahasiswa memiliki komputer atau laptop di rumah. Ini menjadi kendala utama dalam kelompok mata kuliah praktik yang menggunakan komputer terutama. Kemudian 38% dosen juga menyebutkan kekurangan dalam hal kesulitan berinteraksi. Dosen tidak bisa memantau perhatian mahasiswa di sepanjang PBM daring. Dosen harus membuat persiapan pembelajaran yang lebih ekstra dibanding biasanya. Kemudian kesulitan untuk melihat ekspresi mahasiswa, apakah mereka sedang jenuh, apakah sudah paham atau belum paham terhadap materi yang diberikan. Karena tidak semua mahasiswa bertanya jika kurang paham. Nah, dosen juga merasa terbatas dalam berekspresi. Kekurangan lain juga terdapat pada tidak kondusifnya lingkungan sekitar untuk melakukan PBM daring ini khusus tipe video call atau video conference, gangguan-gangguan suara dan yang lainnya cukup mempengaruhi PBM. Nah, berikutnya upaya yang dilakukan oleh dosen. Adapun upaya yang dilakukan oleh dosen diantaranya, pertama, dosen berusaha mengatasi problem terkait fasilitas dengan cara membeli perlengkapan yang mendukung kelancaran PBM daring seperti papan tulis, spidol, penghapus, membeli mikrofon, kemudian meningkatkan kualitas audio, memasang fasilitas internet di rumah, mempelajari berbagai aplikasi yang bisa menunjang pembelajaran jarak jauh. Selain itu, dosen juga melakukan penyesuaian pada tingkat kedalaman capaian kompetensi. Untuk itu, konfirmasi ketercapaian kompetensi mahasiswa lebih sering juga dilakukan. Nah, kemudian dosen melakukan penyesuaian dalam PBM, terutama ketika memilih strategi, media, metode. Untuk ketercapaian tujuan PBM, sekaligus tetap memperhatikan ketersediaan kuota internet mahasiswa. Para dosen melakukan upaya seperti membuat video tutorial terkait materi atau pokok bahasan mata kuliah yang diampu, membuat video penyelesaian kasus demi kasus, membuat slide PowerPoint yang lebih rinci daripada biasanya, kemudian memperpanjang range waktu untuk penyelesaian tugas, menyederhanakan materi dan tugas, memanfaatkan berbagai platform yang ada untuk pembelajaran agar lebih kreatif, lebih efektif, dan efisien. Dosen juga menggunakan pendekatan komunikatif yang lebih intens kepada mahasiswa. Grup-grup kelas yang bersifat daring mulai lebih dioptimalkan untuk mengganti ruang belajar konvensional. Dosen melakukan presensi di awal dan di akhir perkuliahan daring, memberi kesempatan yang lebih luas kepada mahasiswa untuk bertanya, merecall setiap nama mahasiswa, memberi tugas mandiri yang juga bisa dikerjakan di luar jam daring yang terjadwal. Nah, dosen juga melakukan komunikasi dan koordinasi dengan manajemen jurusan dan prodi dalam rangka ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada 4 hal yang harus diperhatikan yang dikutip dari Asep, Jihad, dan Abdul Haris. Dari 4 hal tersebut, jurusan akuntansi telah memenuhi hampir seluruh kriteria tersebut, yaitu 1. Dosen menyelenggarakan pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman nyata dan lingkungan otentik yang sedang dihadapi. Kemudian dosen berupaya melakukan penyesuaian pembelajaran terkait pandemi. Maka dalam hal ini dosen juga telah menyesuaikan PBM
terhadap karakteristik mahasiswa selama masa pandemi. Yang ketiga, dosen mengupayakan media dan sumber belajar yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Dalam hal ini, kebutuhan mahasiswa tidak bisa dilepaskan dari konteks pandemi yang sedang dihadapi. Dan yang keempat, penilaian hasil belajar dilakukan secara formatif. Artinya, evaluasi tetap dilakukan sebagaimana mestinya, meskipun dalam situasi pandemi, sebagaimana keterangan yang diperoleh peneliti dari pihak manajemen kampus. Simpulannya, yang pertama, strategi pembelajaran daring merupakan salah satu strategi yang paling sesuai dengan keadaan atau situasi pandemi yang bisa diterapkan di jurusan akuntansi Polban dengan berbagai catatan, kelebihan maupun kekurangannya. Yang kedua, diperlukan kesungguhan dan kreativitas dosen dalam menerapkan strategi PBM daring, dan ini sepaket dengan media serta metode pembelajaran. Diperlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap PBM daring yang diterapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adanya monitoring. Monitoring dan kebijakan-kebijakan dari pihak manajemen juga sangat diperlukan untuk mendukung PBM daring yang diupayakan oleh dosen. Demikian hasil makalah yang dapat saya presentasikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.